wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Politik Solidaritas. Politik Solidaritas punya channel YouTube namanya DPW PSI Sumut Official dari DPW PSI Sumut. Hari ini kita kedatangan dua tokoh muda, yaitu Bung Biata Samosir ST. Beliau adalah tokoh muda di bidang IT. Bagaimana nanti kita akan bongkar-bongkar sedikit bagaimana generasi Z dengan teknologi ini bisa menghasilkan ya Bung, ya Bro ya? Ya benar. Kalau di PSI ini namanya Bro, tapi kalau di Parlemen Jalanan namanya Bung. Di sini ada dulunya Bung Niko Nadeak yang kita kenal. Kalau sekarang Niko Demus R. Nadeak. Beliau juga calon bacalek dari PSI Sumut 1 Kota Medan sama dengan Bro Biata. Tetapi setelah masuk PSI panggilnya kita rubah, bukan Bung lagi menjadi Bro Niko Nadeak. Beliau juga ketua DPW Provinsi JPK di Sumatera Utara. Ya, kita coba-coba nanti secara nyantai kita kan hari ini kita di podcast Politik Solidaritas kita akan bertanya sedikit. Selamat Bung Biata menjadi bacalek ya. Bro, Oh iya, Bro Biata. Oh iya. Bro Biata. Ya, Bro nampaknya menjadi caleg lah ya, caleg dari partainya anak muda. Ya kan, mempunyai karakter itu muda, ya kan, terus solidaritas dia, yaitu Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ya, gimana Bro? Menurut Bro, hari ini dengan Bro maju ini, apa yang Bro bawa hari ini untuk generasi Z di bidang IT lah gitu? Ya. Terima kasih kepada moderator kita, host ya. Bro Ade, ya. Terima kasih juga buat Bro Niko yang udah hadir pada pagi hari ini di podcast kita, podcast Politik Solidaritas. Jadi saya pribadi sebenarnya prihatin dengan Indonesia terkait teknologi. Kenapa teknologinya rupanya Indonesia? Iya, karena secara pribadi banyak keluarga saya atau teman saya atau berita yang saya lihat di media YouTube atau berita online atau berita biasanya itu banyak korban yang terjadi karena teknologi. Seperti apa tuh? Contohnya ya kita tuh tiba-tiba dikirim undangan. Saya pun sering dapat itu. Rupanya kita klik, rupanya itu aplikasi yang dia sebenarnya adalah aplikasi Trojan yang bisa merekam layar kita. Jadi apapun yang kita ketik, itu terekam. Jadi bisa dikirim ke pemilik aplikasi. Nanti bisa dibaca SMS kita. Jadi saat ketika kita melakukan internet banking atau mobile banking, itu kan ada biasanya kode verifikasi, itu akan terbaca oleh aplikasi itu. Jadi tiba-tiba uang kita hilang. Nah, pada saat kita terjadi seperti itu, kita bingung, kita mau kemana ini ngelapor? Tolong, bagaimana ini? Biasanya pasti kita akan menelepon pihak bank. Gimana gitu kan? Nah, nanti pihak bank akan mengarahkan atau suruh konsultasi dulu buat laporan kantor polisi. Nah, di lain hal itu juga ada kejahatan-kejahatan lainnya, yaitu pornografi lah, atau juga jadi anak-anak itu candu terhadap gadget. Ya? Iya, jadi sekarang zaman Gen Z ini, anak-anak umur bilanglah 6 bulan itu sudah dikasih orang tuanya untuk menonton gadget handphone. Gunanya biar diam dia, padahal yang ditonton itu contohnya adalah mungkin lagu-lagu atau
lucu-lucu yang di handphone itu tadi. Tapi ada macam apa ya? Iklan-iklan yang berbahaya gitu. Ya, tergantung memang kalau untuk iklan-iklan berbahaya itu kadang ada yang lebih ke arah pornografi ya, Iya. bukan karena jadi lebih karena pornografi iklannya. Jadi anak itu ketika menonton itu tiba-tiba ada iklan yang lebih dewasa gitu kan, itu juga berbahaya, memancing keingin-tahuan anak-anak itu. Nah, jadi pada saat anak-anak itu sudah disuguhkan gadget tadi, dia akan candu. Jadi anak-anak itu ketika nangis, solusinya apa? Kasih gadget. Nah, jadi banyak juga terjadi anak-anak itu ketika tidur pun tangannya main dalam tidurnya, bergerak. Nah, gitu. Itu dia sudah candu. Jadi sebenarnya saya pribadi maju sebagai calon anggota dewan sebenarnya juga ingin bagaimana caranya kita agar memberikan masukan ke pemerintah atau nanti membuat suatu peraturan atau gagasan Perda ya. Nah, perda itu bagaimana caranya masyarakat kita di Sumatera Utara khususnya Medan itu ada wadah yang menaungi hal ini. Jadi contohnya seperti tadi kasus pencurian atau penipuan tadi, mereka umpamanya mungkin dibuat di kelurahan. Di tingkat kelurahan kita buat, di situ macam ada posko atau bidang yang membidangin tentang teknologi ini. Jadi ketika masyarakat terjadi tindakan-tindakan yang tentang teknologi tadi, bisa mengadu dulu ke kantor kelurahan dulu gitu. Jadi ini Pak gimana nih Pak begini, jadi konsultasi gerbang pertama lah gitu. Ya. Baru kemudian dari situ mungkin jika ada ranah hukumnya dia akan mengarahkan ke APH, kantor polisi, seperti itu. Jadi itu keinginan saya, bagaimana nanti ke depannya ada suatu badan atau wadah yang memang konsen di bidang teknologi. Nah, karena saat ini nggak ada, kita paling telepon kemana telepon atau nanti kantor polisi, nanti buat pengaduan kantor polisi nggak diterima laporan kita karena memang belum mengerti kita delik-deliknya atau bagaimananya kan. Jadi memang itu kedepannya saya punya keinginan biar bagaimana masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara itu mempunyai wadah atau badan yang menaungi tentang teknologi ini. Tetapi kan hari ini kita lihat kita masih 4G ya. Ya, 4G mau ke 5G. Ya, mau Ya. 5G ya. Ya, mau 5G. Ya, jadi menurut Bro Biata, keterlambatan kita di dalam kecepatan frekuensi atau apa istilahnya betul? Iya, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi Ya. itu kan kita kan agak terlambat kan? Iya. Iya. Jadi menurut Bro Biata lah, hari ini kan banyak nih anak-anak muda ini kan yang umurnya di bawah 25, mereka masih senang di mana-mana, ke warung kopi, warkop, ke Iya. kafe, tanya ada wifi-nya enggak? Iya. Ya kan mereka bersana. Tetapi hari ini kita lihat anak-anak muda tuh yang muda-muda lah ya, bukan mudi-mudi, yang muda-muda tuh lebih banyak saya lihat ke judi online-nya gitu kan. Jadi bagaimana menurut Bro Biata? Ya kita anak-anak muda nongkrong nongki kita dulu katanya kan. Nongki kita di mana? Di kafe ini. Nongki di kafe, tetapi duduk sama kawan-kawan yang dimainkan Judi online. Gimana tuh? Gimana Bro? Ya, terkait hal itu memang saya secara pribadi miris ya. Kenapa anak-anak muda zaman sekarang yang umurnya di bawah 5 tahun seperti Bro bilang tadi, Iya. dia malah nongkrong-nongkrong yang dikerjakan judi online Betul hari ini. atau game yang bisa ditukarkan dengan uang. Sebenarnya itu secara tidak langsung sebenarnya bisa dibilang termasuk judi juga. Oh jadi dia ada game yang offline, Game online. game online tetapi dia bukan judi. Dia bukan judi, dia game, tapi dia harus membeli chip namanya ya kan. Nah, chip dan itu bisa dijual belikan dan bisa ditukarkan. Nah, itu termasuk sebenarnya. Tapi itu udah termasuk
termasuk ranah perjudian. ranah perjudian, padahal Iya, itu game. dia Nah, perjudian dalam bentuk digital kan. iya, begitu. Jadi saya prihatin. Memang itulah sebenarnya bagaimana jika kedepannya nanti pemerintah lebih konsen di bidang teknologi ini, mengarahkan anak-anak muda ini lebih ke hal yang bermanfaat. Contohnya ya lebih diajarin mereka, mungkin ada program dari pemerintah ke depannya nanti ya ada pendidikan-pendidikan yang gratis gitu dari tingkat-tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan yang membuat untuk anak muda ini ya pendidikan-pendidikan membangun, mungkin dalam membuat blog-blog gratis, membuat bagaimana mencari atau membuat program, Programmer ya? Iya, programmer, tapi ya tingkat pemula lah dulu gitu kan. Jadi ada dasar mereka pikirannya terbuka bahwa ternyata ada jalan loh rupanya kita bisa sukses di bidang teknologi atau IT ini, yaitu dengan membuat program. Ya. Karena kalau kita pandai buat program, kita bisa buat tempah program itu ke perusahaan-perusahaan, atau Bisa kita dapat bisa dapat cuan. duit, bisa terkenal, bisa kaya. Cuan. Nah, cuan. Mungkin kalau bisa kita buat seperti Facebook, tapi buat Indonesia. Nah, itu untuk kan pertemanan tapi produk Indonesia. iya, produk Indonesia. Bukan produk Amerika. Bukan produk luar negeri, iya kan? Facebook Amerika ya. Ya, iyalah Amerika lah. Amerika gitu. Jadi ini saya beralih dulu ke Bro Niko. Bro Niko ini juga kemarin itu pas membuat aksi ya. Iya. Bro Niko ya ke Kapolda Sumatera Utara yang notabene tentang judi online juga. Iya. Pengawasan. Nah, Bro, ini saya tanya, kenapa Bro berkeinginan untuk masuk ke parlemen legislatif, bukan jadi parlemen jalanan lagi? Gimana Bro? Jadi begini sebenarnya, Bro Adit, ya di sini saya memperkenalkan diri dulu. Silakan. Iya. Saya Bro calon ya? Iya, Nah. saya Nikodemus Roger Nadea, dan saat ini saya merasa terpanggil dengan kondisi dan keadaan sosial ya di tengah-tengah masyarakat yang saat ini banyak merasakan persoalan-persoalan. Jadi tempo hari kita memang ada turut andil dalam aksi mendukung Bapak Kapoldasu untuk memberantas segala bentuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara. Salah satunya yaitu waktu itu judi online. Iya. Jadi disinilah sebenarnya salah satu kekurangan daripada pemerintah. Saat itu kalau nggak salah di saat pandemi COVID-19, siswa atau remaja yang tingkat sekolah dasar, SMP, SMA itu diwajibkan untuk melaksanakan program daring. Jadi orang tua mau nggak mau, siap nggak siap harus mempersiapkan gadget ya, gadget atau HP ya kan, Android lah ya, untuk menjadi fasilitas yang dapat digunakan siswa-siswa sekolah ini, siswa-siswi sekolah. Tetapi pemerintah dalam hal itu kurang melakukan pengawasan. Saya setuju yang dibilang Bro Biatar Samosir ya, kebetulan kita satu dapil nih. Iya, dapil kita. Satu dapil Bro. Ya, Ini satu Medan A. Jadi kita care sama ya, sama ya. Artinya saya setuju. ini berarti satu dapil. Iya. Ini kompetisi yang sehat. Iya. Artinya kita ini Berarti di PS ini solidaritasnya kuat. Iya. Satu dapil foto bersama, podcast Iya. bareng ya kan. Iya. Kapan buat acara bersama-sama? Kan ada 10 katanya ya. Iya. Ah. Dan itu sudah kita usulkan kepada apa kita ya? Bapilu ya? Bapilu. Ah, Bapilu. Agar Bro kita- Muri. Iya, Bro Muri Fauzi Hafiz. Iya. Beliau juga katanya dapilnya sama ya? Sama. Nomor 1 juga dia. Nomor 1. Jadi Iya. kita Bapak kasih nomor urut dong ya. Tapi nggak apa-apa lah. kita bersaing sehat. Nanti dikat. Nggak apa-apa. Iya, artinya kita saling mendukung. Ya. Jadi kita juga nanti harapannya buat kawan-kawan pun siapapun yang duduk menjadi anggota calon legislatif, menjadi anggota legislatif di Provinsi Sumatera Utara, kita juga menitipkan kepada mereka
apa yang menjadi tugas dan fungsi kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi saya setuju. Artinya pemerintah harus memberikan pengawasan, itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya pemerintah saat itu ya melalui Kominfo, ya kan, Kominfo membuat aplikasi sebelum melangkah. Artinya aplikasi ini dia harus menentukan dulu umur pemakai apa ini. Artinya masuk mau ke aplikasi apa, kayak dia harus menentukan ada batasan umur. Misalnya dia 15 tahun ke bawah atau 17 tahun ke bawah, kan gitu kan. Aplikasi-aplikasi yang di luar daripada konsep belajar, kan gitu kan. Merdeka Belajar tadi dibatasi, jadi ruang gerak mereka itu dibatasi, kan gitu. Itu harapan kita sebenarnya, dan itu saran kita. Saya setuju. Jadi bisa juga gini. Iya. Ini kan Ketua DPW Iya. PSI Sumatera Utara, Bro Haji Muhammad Nizar Juli, juga calon anggota DPR ya, Iya, dari Sumur Satu. Nah, bisa kita sampaikan nanti sama beliau, Bro Nizar, broket istilahnya ya, broket. Nanti di DPR tolong, ya kan, apalagi hari ini Menko Infonya Pak Budiari ya, dari Projo, ya kan. Nah, kemarin saya dengar Projo, PSI datang ke markas Projo, gitu. Ya kan? Nah, ini PSI ini ngeri nih. Udah punya wamen, ya kan? Bro Raja Juli udah punya staf khusus presiden Faldo Maldini, sekarang dekat dengan Bro Ari Budiari Ketua Projo. Ini nampaknya hari ini kita lihat PSI ada kenaikan nampaknya, Bro ya. Ya, karena saya dengar waktu di Kopdarnas pidato Pak Presiden tahun 2024 PSI wajib ke Senayan, harus ke Senayan. Ya kan, mesti menang ke Senayan. Harapan kita bersama. Berarti itu udah ada tanda kode, Bro. Nah, ya kan, mantap kan? Ya, betul. Nah, jadi menjurus ke sana sedikit. Langkah-langkah apa yang dibuat oleh Bro Niko dulu? Langkah apa yang Bro buat hari ini? Ini sekarang kan 184 hari lagi, Bro. Iya. Ya kan, menuju ini. Menuju pemilu ya. Menuju pemilu. Gimana langkah strategi yang canggih ini menurut Bro Niko ini untuk pemenangan Sumut 1 Medan A? Karena kita lihat Medan A ini mesti bekerja keras ini, Bro. Gimana, Bro? Jadi sebenarnya kalau saran saya ya, artinya yang sudah Bro buat lah. Kalau kita sudah berbuat, artinya di waktu-waktu yang lalu memang nggak di dapil kita, tapi kita sudah menunjukkan eksistensi kita. Seperti di Cinta Damai saat itu ada penyerobotan badan jalan yang 18 tahun warga di sana tidak bisa melintas dan menggunakan jalan umum ini, kan gitu. Jadi kita sudah bekerja, sudah berbuat, ya kan. Kita turun ke sana, kita kawal proses itu sampai tuntas ya. Mudah-mudahan saat itu semua tuntas, kan gitu. Jadi kedepannya juga artinya melalui keterpanggilan kita ini sebenarnya masyarakat harus bisa melihat mana wakil rakyat itu memang yang betul-betul berjuang untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau ada lagi masyarakat yang mau dibayar, ya kan, untuk memilih, itu saya rasa kita udah kembali lagi ke zaman dulu ya. Zaman dulu. Seharusnya kan kita ini sekarang maunya kompak nih masyarakat. Kita harus mengembalikan fungsi wakil rakyat itu. Kan gitu. Itu harapan kita, mengembalikan fungsi wakil rakyat, dan wakil rakyat itu juga harus peka terhadap situasi dan kondisi. Situasi hari ini. Iya. Bro Biata, situasi hari ini Sumatera Utara lah, kita katakan Sumatera Utara ini bukan baik-baik saja. Ya kan? Broket kita menceritakan proyek 2,7 triliun, ya kan. Bapil kita Bro Muli juga menceritakan tentang dana pendidikan, termasuk saat ini diangkat oleh Bro Johan Merdeka di dalam rilis dia. Jadi Bro, pandangan Bro ini hari ini kita di Sumatera Utara, terkhususnya Medan, ya kan, Medan, apalagi Bro di daerah Medan Utara, Bro. Medan A. Iya, Medan Utara itu Medan Utara. Iya. Sebagian Medan Utara itu kan separuh itu Medan Utara. Bro nggak takut, Bro,
itu dapil neraka katanya. Dan apapun uang dibuang, hangus itu. Jadi strategi bro untuk menyikapi. Karena PS ini kan anti politik uang. Iya, betul. Ya, bro kemarin ke PSI bayar nggak? Enggak lah. Enggak, bro. Gratis. Gratis. Malah disiapkan lagi dari partai ya bro ya, untuk kesehatan katanya. Aku dengar seperti itu. Bro Nejar Juli mempersiapkan untuk kesehatan, semuanya disiapin dari beliau untuk 100 bacalek. Yang mandiri di masing-masing yang apa di spot. Gimana menurut bro apa yang dilakukan oleh PSI Sumut ini dengan politik anti mahar itu, dengan anti mahar, politik anti uang hari ini gimana? Iya, kalau menurut saya pribadi memang saya merasa senang ya dengan adanya partai PSI ini dengan slogannya 2 DNA PSI itu apa, anti korupsi dan Muda. anti intoleransi. Anti toleransi, anti korupsi, dia berjiwa muda. Jadi juga karena anti mahar itu tadi, saya merasa saya ingin mencoba masuk ke PSI. Ternyata puji Tuhan saya diterima tanpa mahar. Iya, Mantap. saya senang sekali. Jadi memang saya memang harus berjuang, walaupun memang dibilang di Medan Dapil A ini apa, wilayah neraka tadi bro bilangnya. Iya, saya nggak takut bro. Mantap. Karena ada ketua DPR Kota Medan, ada wakil ketua DPRD Kota Medan. Itu yang uangnya nggak berseri-seri itu. Kan? Terus yang hari ini beberapa partai menganggarkan kekuasaan, menganggarkan uang. Bro, nggak ada sedikit pun bergeming itu. Enggak bro, nggak takut saya, tetap bergeming saya. Karena saya masih yakin bahwa kebenaran itu atau istilahnya keikhlasan itu pasti akan naik atau muncul gitu. Ya. Iya. Jadi masyarakat di Indonesia ini atau khususnya di Sumatera Utara, Kota Medan ini, lambat laun mereka masih makin cerdas. Jadi mereka pasti ada memang sebagian yang masih menganggap dia harus dibayar. Karena Sumatera Utara udah nggak masuk 5 atas politik uang. Ada Banten, Jawa Barat, Lampung. Terus konsep saya ada Sulawesi Utara. Saya pikir Sumatera Utara, bukannya Sulawesi Utara. Berarti rakyat Sumatera Utara ini mungkin sudah mulai cerdas kan? Iya, mulai cerdas. Iya, jadi mereka mulai cerdas untuk menentukan siapa pemimpin wakil rakyat nanti yang bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Betul. Jadi begitu bro. Iya. Jadi macam ini sama nih satu dapil. Saya lihat apakah dengan kegiatan Bro Niko ini untuk Sumut A ini, Sumut 1 Medan ini, apa sudah siap? Kita dari kemarin juga sudah siap ya. Artinya kita sudah mempersiapkan diri. Ya kan, ini sebenarnya kan judulnya keterpanggilan. Keterpanggilan ya yang menentukan masyarakat kan gitu. Artinya ya kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Walaupun saat ini memang ya sambil juga kita bersosialisasi dalam media sosial, memperkenalkan diri kepada masyarakat. Jadi ya itulah apa yang kita inginkan agar bisa tercapai ke depannya, dan kita bisa menjadi wakil rakyat yang benar-benar peduli terhadap rakyat itu sendiri kan, itu. Karena kan karakter dari PS ini kan anak-anak muda. Apakah sudah ini untuk bro berdua? Apakah anak-anak muda hari ini sudah bro kumpulkan untuk berdiskusi, mereka kepingin apa atau gimana? Ya, Bro Niko dulu coba. Kalau kita sudah, artinya kita sudah melakukan sosialisasi lah ya ke kaula-kaula muda, ya kan, kawan-kawan muda. Istilahnya kita memberikan pandangan kepada mereka pada sebagai pemilih-pemilih pemula lah ya. Artinya kedepannya Sumatera Utara ini harus ada perubahan lah. Jangan seperti yang lalu-lalu kan gitu kan. Dan ya mudah-mudahan para
pemilih-pemilih pemula saya lihat di Sumatera Utara ini sudah mulai cerdas, Iya. kan gitu. Oh begitu ya. Itulah yang menjadi gambaran kita. Oke. Bro Biata, saya dengar akan membuat kendaraan PSI mendengar ya. Iya, itu Rencananya akan membranding sebuah mobil box ya. Iya. Mobil box, tapi di situ mungkin akan datang ke masyarakat tempat Iya, tongkrongan anak titik, muda, iya. titik-titik, habis Iya. itu dikasih kopi dan para caleg mendengarkan. Iya, apa Bukan- aspirasi, ya, apa aspirasi dari masyarakat Iya. itu. Baik dia ngomong maupun menuliskan apa Iya. aspirasinya. Iya, betul sekali. Kapan itu rencana bro? Itu keren itu bro. Iya, dalam tempo dekat inilah, Bro, kita kan koordinasi dulu dengan semua para pengurus Ya. di DPW PSI, bagaimana nanti teknisnya, schedule kegiatannya apa aja, dan rangkaian-rangkaian acaranya mudah-mudahan dipermudah, jadi semua berjalan dengan lancar. Ya, mantap. Setuju, saya setuju. Itu keren itu. Iya. Ya kan datang. Artinya kita turun ke lapangan Ya, langsung. turun Iya. kan misalnya duduk di mana di Iya. mabar, Iya. ya kan nengok ada anak muda malam-malam masak kopi duduk, Iya. ada goreng-gorengan ubi aja makan, terus kita mendengarkan. Apalagi kita buat podcastnya di situ, Iya. ya kan? Langsung podcast di sini. Iya, iya. Bisa jadi. Iya. Bersama mereka kan. Iya, iya. Itu bidang IT juga itu kan? Iya, benar. Jadi itu keren itu. Iya, keren. Artinya politik mencerdaskan. Iya, Gitu kan? jadi betul lah. Sumut satu ini boleh lakukan terobosan Iya. menjadi the pilot project kali ya. Iya. Untuk di apa aja tuh? Belawan. Dia dari Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Ya. baru Medan Dene, Medan Area, Medan Kota, Medan Amplas. 11. Iya, 11 kecamatan. Kalau kita pusing macam gasing Iya. dengan 150 hari aja kita macam gasing, Hmm. arti 150 hari dikali berapa orang yang mendengar dan isu Iya, ini bisa iya. menyebar. Iya. Dan kita kan bisa siang di mana, Iya. ya kan sore di mana, Iya. malam di mana. Kalau Iya. itu aja sebagian bekerja, wih itu keren. Iya, keren. Itu Artinya kita langsung jemput bola, ya. untuk bolaan. Terjun ke masyarakat. Iya, itu dia. Jadi kan kita langsung mendengarkan. Nanti sesekali tempat omak-omak, ya kan. Iya. Ya kalau ada rezeki kita bantulah omak tuh apa, Iya. ya kan. Dengan itu, itu cocok. Iya, Saya siap. kan cocok, mantap Iya. itu Iya. mantap. Mari bekerjasama. Ya mari kita kerjasama. Iya, bro. iya. Siap. Terus bro, ini yang saya tanyakan lagi. Ini hari ini, ya kan, niat suci bro ini kan untuk ke legislatif nih. Iya. Nah, bro kan satu dapil. Iya. Ya. Kan nggak mungkin semua caleg itu duduk kan? Iya, betul. Iya. Jadi kayak mana lah perasaan bro? Seandainya ini bro biasa, Iya. tiba-tiba suaraku, lebih banyak bro nih ke rupanya. Itu tuh gimana itu? Kalau saya pribadi, saya berharap dari PSI 3 kursi. Wih, keren ya. Berharap Tiga kursi. Tiga kursi. Saya berharap 3 kursi. Jadi walaupun tidak bisa 3 kursi, 1 kursi, ya nggak apa-apa. Intinya saya tetap bangga. Saya juga berhasil di situ. Iya, iya. Kenapa? Berhasil mendudukkan satu perwakilan dari Sumatera Utara, Medan A khususnya, Iya. maju untuk duduk ke atas. Iya, Jadi iya. ya mudah-mudahan ke depannya dengan adanya perwakilan tersebut, ya kita sebagai pejuang ini, Iya. ya tetap menitipkan ke yang duduk tadi itu harapan-harapan kita Iya. tuh. Gitu, Bro. Jadi Berarti di PS ini tidak ada cokot-cokotan lah. oh tidak lah, kita kerjasama. Iya. Semua kerjasama. Kita saling mendukung lah. Kita harus solid. Terkhusus di Sumut Satu, satu. Medan Iya. A. Medan A saling siapapun Iya. yang jadi, keren Iya, itu. Iya, kita Kalau saling mendukung. biasanya kalau yang lain tuh kan antar partai tuh cokot-cokotan. Jadi dia lupa bahwasanya lawan dia itu sebenarnya bukan sesama partai, Iya. di luar partai. Luar partai. Ya kan? Jadi macam hari ini saya lihat PSI Sumatera Utara itu tidak peduli dengan hiruk pikuk pencapresan ya. Iya. Sekarang nggak peduli, yang penting fokus Kerja, kerja. kerja Kerja, untuk kerja. legislatif. Iya. Jadi siapapun keputusan Ya, DPP
untuk jadi calon presiden, PSI nggak peduli, yang penting legislatif Kita menang. menang. Oh, keren tuh bro. Ya. Jadi itu yang perlu saya pikirkan kan hari ini lah. Kita ini masih pembukaan pertama, ya kan? Ini fokus politik solidaritas, ya kan? Ini kita buat di sini bermula lagi dari jubir PSI Sumatera Utara, terus DPW pengurus DPW PSI Sumatera Utara meminta, ya kan kita akan mungkin sering-sering lagi kita bro, Ya, siap. Ya. kita bro nanti Kita kita juga siap. bongkar Diundang. apa saja kan, nanti ada program khusus atau apa. Closing statement Bro Niko, apa yang bro harapkan di PSI ini? Artinya yang kita harapkan itu ya PSI itu mampu melahirkan anggota-anggota legislatif yang memang betul-betul peduli terhadap masyarakat, terhadap rakyat, kan gitu. Itulah harapan kita ke depannya. Ya siapapun dari antara sahabat-sahabat saya, Bro and Sis yang nantinya duduk menjadi wakil rakyat, ya kita menitipkan harapan kita, kan gitu. Artinya mereka memang mau turun terjun mengawal langsung persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, termasuk juga bagaimana persiapan pengawalan memobilisasi masyarakat ya. Iya. Mobilisasi masyarakat untuk bagaimana masyarakat bisa mengenal, ya kan? Gitu. Artinya saya setuju seperti yang disampaikan Bro Biatar tadi. Artinya ada mau buat satu mobil untuk PSI mendengar. Saya setuju, itu salah satu rencana yang baik, ya kan? Artinya kita jemput bola ke masyarakat, kita bisa langsung bertemu dengan masyarakat, ya kan? Bisa berdiskusi apa keinginan, apa yang selama ini menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Maunya masyarakat itu seperti apa terhadap pemerintahan kita ini. Betul. Jadi itu sudah satu gagasan yang baik gitu. Artinya kita jangan melihat, misalnya contoh nih, karena kita sama-sama calon anggota legislatif, kita bersaing, iya kan? Iya. Kalau saya sendiri secara pribadi fair-fair aja, kita kerjasama, ya kan? Kita saling mendukung, ya kan? Saling memberi masukan, ya artinya kita saling mengisi dan saling sama-sama berjuang. Ya, siapapun yang duduk, ya kan? Harapan kita ya kalau bisa 3 kursi dari PSI, dari dapil kita, ya kan? Itu harapan kita, ya kan? Tapi ya tetap yang menentukan itu kan semua kan yang di atas, kan gitu. Yang penting kita tetap menjalankan artinya aksi-aksi kita, aksi-aksi sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Bro Biata, tadi saya tanya apa tujuan Bro Niko itu di PSI. Saya tanya lagi, apa yang sudah diberikan PSI kepada Bro Biata sehingga Bro Biata itu semangat betul nih untuk maju menjadi calon legislatif dari PSI. Iya, sebenarnya kalau secara tidak langsung PSI itu sudah memberikan saya kesempatan ya, kesempatan yang sesuai dengan prinsip saya. Iya, karena saya itu memang tidak setuju yang dengan namanya korupsi dan sogok menyogok, istilahnya ya mahar tadi. Jadi PSI itu memberi kesempatan bagi siapa saja yang ingin naik gitu menjadi calon anggota dewan yang bersih dan baiklah, jadi orang yang baik menduduki kursi DPR. Jadi bagaimanapun menurut saya PSI itu sudah memberi kesempatan pada saya, makanya saya mau maju. Ya, berarti PSI sudah memberikan sesuatu lah sama Bro Biata. Oke. Terima kasih Bro Biata, Bro Niko. Hari ini kita telah melakukan sedikit bincang-bincang ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih para pendengar podcast Politik Solidaritas. Like dan subscribe ya channel YouTube
kita bersama DPW PSI Sumut Official. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi tempat siapapun di sini, anak muda, orang tua, pengajian, ustadz, pendeta, kita akan panggil juga untuk di dalam podcast. Bukan hanya caleg-caleg dari PSI, tetapi semuanya tokoh-tokohnya akan kita panggil kemari untuk bersama-sama kita bercerita tentang Sumatera Utara. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.